Ini ada pertanyaan, Bang. Oh. Di chatnya ada Oke. pertanyaan. Kalau memang perkembangan sejarah seni dituliskan untuk menjelaskan seorang tokoh atau sebuah konstelasi tertentu, bagaimana kemudian menentukan seorang tokoh atau konstelasi itu penting? Jadi parameternya nih, Bang, tentuin penting nggaknya yang mau ditulis. Nah, di zaman kita ngomong Vasari ya, ini konteksnya ke kuliah ini aja ya, ke pengajian ini. Di zaman Vasari waktu itu dia belum bikin itu ya, dia belum bikin kriteria-kriteria karena dianggap antara Angelo, Da Vinci dan sebagainya itu sama aja gitu, sama aja. Rubens yang paling perkembangan terakhir sama aja. Dalam Bellori misalnya, dalam style dia sudah melihat indikasi-indikasi, misalnya penguatan-penguatan pada yang nanti diteruskan oleh Wolfin misalnya, oleh Alfred Wolfin tentang apa namanya dalam Principle of Art History itu misalnya dia ngeliat ada panca ajimat, prinsip ada 5 ajimat, ada Pancasila, panca art history gitu. Yang pertama tentang misalnya gini lah, ini singkatnya aja nih, misalnya tentang perbedaan antara linear dengan painterly ya misalnya gitu. Dia misalnya kalau kita melihat apa namanya Patisna itu khasnya garis kan, linear apa line, bukan linear, line gitu apa garis-garis wok gitu kan. Dia senang banget gitu. Garis itulah yang membentuk satu sosok, nanti jadi muka orang, jadi siluman. Patisna kan banyak siluman tuh karyanya, ada The Demit, ada orang aneh, muka penyok segala macam. Tapi itu semua dibangun oleh garis, gitu ya. Pemikiran Wolfin tuh begini yang diambil dari sejarawan sebenarnya seperti Bellori. Itu berpasangan gitu ya, itu berpasangan untuk kita melihat kualitas, itu berpasangan dengan misalnya painterly. Painterly itu kayak dia bukan mengandalkan garis, tapi dia lebih ngebrush stroke, tapi ngedrawing gitu ya. Dia itu ngelukis lah. Lukisan Patisna itu sebenarnya unsur garisnya banyak, kadang-kadang walaupun dia bikin blocking banyak. Tapi kalau Pak Ocho Santoso itu lebih painterly, gitu kan. Garisnya ada. Pak Dik kali Bang, contohnya Bang. Dik dia digabungin kadang-kadang. Dia kadang-kadang nggak tahan diri juga dia untuk bikin line gitu di karya dia. Tapi periode dia yang sebelumnya ya, periode yang sekarang kayaknya ya dia banyak painterly, banyak yang nyapu-nyapu gitu. Kira-kira begitu ya Presiden. Nah, kemudian kita akan lihat kualitas itu dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu spesifik lah. Ya misalnya, jadi gini, jangan kita nulis satu paper misalnya, itu nanti dalam kuliah kritik juga nyambung. Jangan kita nulis paper untuk melihat kualitas Pak Dik, tapi dengan pendekatan kok nggak jelas gambarnya gitu. Gambarnya nggak jelas karena nggak bentuk apapun. Jadi kayak kita ngeliat Pak Ocho kok nggak ada bentuknya gitu dan sebagainya. Kita sebagai penulis harus memberikan pada pembaca kita, ini loh pendekatan dipakai seniman ini begini. Makanya kita arahnya ke sana gitu cara analisa. Kalau Patisna kita arahkan kualitas garisnya, garis seperti ini sebagai itu, seperti itu sebenarnya sederhana itu. Ya selebihnya ya beda atau apa tadi, mana yang lebih baik mana yang enggak itu ya banyak sekali faktor yang akan mengitari itu semua gitu. Itu nanti ceritanya jadi panjang. Tapi kira-kira kita pakai pendekatan itu untuk melihat perbedaan-perbedaan kualitas. Sekali lagi itu terjadi yang saya katakan tadi itu zamannya Bellori gitu ya. Vasari tidak melihat itu. Itulah yang nanti akan kita lihat berkembang terus. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan di chat Bang. Ya. Pertanyaannya, karena ada aspek selera dan keberpihakan, penulisan sejarah pasti tidak akan apolitis. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bang Ucok, penulisan sejarah itu akan menjadi lebih objektif? Sebenarnya mungkin nggak penulisan sejarah itu jadi objektif, Bang? Enggak juga sih. Nggak bisa itu. Misalnya gini ya, pelurusan sejarah. Misalnya kata pelurusan sejarah 65 misalnya gitu. Apa yang setiap sejarah itu pasti bengkok gitu loh. Pasti bengkok. Nggak usah, terus nanti kita lurusin lagi. Itu sebenarnya yang kita lurusin itu yang kita bengkokin gitu. Nggak pernah ada itu. Jadi dia bengkok karena memang sangat tergantung dari si penulis. Dan itu bukan masalah menurut saya. Sejauh mana dia bangun argumen. Jadi kita lihat misalnya Vasari dihargai meskipun dia rada absurd untuk memulai satu referensi buat orang-orang modern karena dia mengacu pada Bible gitu. Ya bayangkan dia narik perkembangan
setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, ke Ibrahim, ke Florence untuk Renaissance. Itu kan gokil, lompatan-lompatan dia itu. Itu bisa aja zaman sekarang kita anggap, kalau ada nulis sejarah gitu, misalnya Anda menulis tentang fenomena seni rupa kontemporer Bandung gitu ya, seniman-seniman Bandung, Anda nariknya jauh banget nih, zaman sebelum Raden Saleh. Anda bayangkan kayak Vasari hidup di zaman itu ya, itu pasti gokil juga kan. Tapi itu boleh, nggak masalah. Itu hak Anda, dan argumennya bisa dibenarkan karena Vasari bilang ya, terus nggak ada acuan, orang gue pertama yang nulis gitu ya. Gimana Anda bikin argumen? Nah, yang masalah sebenarnya adalah ketika penulisan sejarah itu dipesan, kalau menurut saya nih, gampangannya gitu. Dipesan oleh satu konstelasi kekuasaan, gitu ya. Dipesan satu produk ekspresi budaya melalui teks, melalui seni misalnya, diindikasikan oleh seniman atau penulis sastrawan di satu masa tertentu. Ketika dia memproduksi itu ternyata tidak terlepas dari satu kepentingan di belakang dia gitu.